Kalau kamu cuma pakai YouTube untuk upload tanpa memaksimalkan YouTube Studio, itu seperti jualan tapi nggak pernah cek laporan penjualan. Padahal data di YouTube Studio bisa jadi kunci supaya channel kamu berkembang lebih pesat. Sekarang pertanyaannya, kamu cuma mau jadi penonton atau siap jadi kreator yang serius? Ketika kamu baru mulai nge-YouTube, pasti kamu masih bingung nih, ya apa sih bedanya antara YouTube dan YouTube Studio? Jadi YouTube adalah tempat orang menonton video, disinilah penonton menikmati konten, memberi like, komentar, subscribe, dan berbagi video kemana-mana. Bisa dibilang YouTube itu adalah panggung besarnya. Nah, sementara itu YouTube Studio adalah ruang kontrol di balik layar. Disinilah kreator mengatur judul, deskripsi, thumbnail, melihat analitik, membaca performa video, mengatur monetisasi, hingga membalas komentar dengan lebih rapi. Kalau YouTube itu etalase toko, YouTube Studio adalah kantor manajernya. Itu adalah. Nah, buat kamu yang belum tahu untuk tampilan dari aplikasi YouTube Studio, apa bedanya dengan YouTube, tonton video ini sampai selesai. Salam YouTuber pemula. Jadi sesuai dengan tema dari channel ini, kita membahas seputar YouTube. Jadi kita akan bahas ya, terkhusus mungkin yang masih baru ya, ataupun yang baru memulai di YouTube ya, kita akan bahas apa bedanya YouTube dengan aplikasi dari YouTube Studio ataupun YouTube Studio versi browser, versi Google Chrome ya. Jadi untuk di YouTube sendiri, dimana di sini ya kita bisa menonton video yang kita inginkan dan kita juga bisa cek channel kita sendiri. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita langsung masuk di YouTube. Kemudian kalau kita misalkan fokus di channel, nah di sini bisa kita cek di bagian atas. Nah, di sebelah kanan itu adalah channel kita sendiri. Dimana di YouTube kita juga bisa cek analitik ya, dan berapa views yang kita hasilkan, berapa like, berapa komentar seperti ini. Nah, jadi di YouTube sendiri yang pertama kita bisa menonton konten ya, kemudian yang kedua kita bisa melihat channel kita sendiri termasuk di analitik, dan di sini kita juga bisa ganti untuk deskripsi ya, di bagian dari edit channel juga kita juga bisa mengedit channel di sini ya, tapi di sini versinya adalah yang simple. Nah, selanjutnya untuk apa YouTube Studio itu? YouTube Studio adalah dimana tempat kita bisa setting thumbnail, tempat kita bisa melihat penghasilan, itu YouTube Studio ya. Kemudian tempat kita bisa melihat fitur monetisasi yang sudah aktif seperti ini. Jadi jika kita cek cara lain untuk memperoleh penghasilan, nah di sini ada langganan, ada brand connect ya. Kemudian ini keseluruhan sudah dimonetisasi. Kita cek di iklan halaman tonton, di sini ada sedikit penghasilan di 340 ribuan ya, karena channel ini baru lolos monetisasi. Untuk tembus target monetisasi sendiri untuk video panjang 4000 jam tayang dan 1000 subscriber untuk video short ya, itu sekitar 10 juta penayangan konten short ya. Jadi untuk di aplikasi YouTube Studio adalah dimana kita itu bisa edit thumbnail ya, edit deskripsi. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Nah, jadi tampilan awal itu adalah seperti ini. Jadi channel ini merupakan channel baru yang baru saya bangun dan saya fokuskan pada pembahasan seputar YouTube. Nah, di sini kita bisa ganti thumbnail nih. Nah, ini perbedaan antara YouTube dengan YouTube Studio. Di sini kita bisa klik di bagian pensil, kita bisa ganti thumbnail di sini. Thumbnail itu adalah gambar awal. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah gambar awal yang kita buat. Ya, itu bisa pakai Pixelate ataupun bisa pakai Canva. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa setting. Ya, pengaturan yang tepat yaitu di sini. Ya, pengaturannya di YouTube itu seperti ini. Dan pastikan jangan sampai salah setting. Ketika kita salah setting, nanti gagal monet. Kemudian selain itu YouTube Studio, di sini kita bisa mengisikan untuk deskripsi di bagian dari video kita. Tujuannya apa? Deskripsi ini adalah agar video kita lebih mudah ditemukan penonton, maupun itu di pencarian YouTube ataupun di penelusuran ya, ataupun ditemukan di Google Chrome. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan hashtag ya di bagian bawah seperti ini. Jadi tujuannya agar konten kita itu lebih direkomendasikan ke konten yang topik. Jadi seperti itu. Kemudian kita bisa atur playlist. Ya, jadi banyak banget fungsi YouTube Studio. Nah, kalau untuk di bagian dari aplikasi YouTube ya, kita hanya bisa menonton video, kemudian kita mungkin hanya edit beberapa channel kita
ya, itu hanya beberapa saja. Tapi kalau di YouTube Studio itu versinya lebih lengkap. Dan yang lebih lengkap lagi itu adalah di Google Chrome, di YouTube Studio. Silahkan masuk ke Google Chrome, ketikkan saja YouTube Studio seperti ini. Ya, nah di sini tinggal kita masuk di YouTube Studio. Jadi tampilannya seperti ini, ya, dimana kita juga bisa cek untuk analitik, ya. Kita bisa cek analitik. Jadi ini bukan satu-satunya channel yang saya punya, ya. Jadi ini memang saya fokuskan buat pembahasan konten YouTube, ya. Kemudian di bagian pengaturan bisa diperhatikan di sini, ya. Di sini juga ada settingannya, termasuk dari negara domisili, ya, kemudian upload. Di sini banyak settingannya. Jangan sampai salah setting, itu kuncinya. Nah itu ya bedanya antara YouTube dan YouTube Studio. Dimana kalau untuk YouTube Studio di versi aplikasi kita sama, ya, itu lebih kita bisa mengedit judul, thumbnail, deskripsi, bisa membuat playlist, ya, dan mengkelompokkan di satu topik di konten kita. Nah untuk di YouTube di Google Chrome, ya, jadi kan ada YouTube Studio versi aplikasi, ada YouTube Studio versi Google Chrome. Nah kalau di Google Chrome ini versinya lebih lengkap lagi, ya. Kita bisa atur kata kunci, ya, kemudian bagian kata kunci channel di pengaturan tadi. Ini hanya sebagai gambaran awal, karena memang channel ini berfokus pada tema seputar belajar YouTube, ya. Kita bahas yang sederhana terlebih dahulu. Ini khusus mungkin buat kamu yang baru mulai channel YouTube, biar nanti nggak bingung apakah wajib kita harus punya aplikasi YouTube Studio, dan juga apakah wajib kita masuk di YouTube Studio Google Chrome. Jawabannya wajib, ya. Kita wajib melihat settingan kita wajib kita setting, karena saya ada salah satu channel, ya, yang tentunya di situ saya nggak sempat nih untuk menambahkan kata kunci, nggak sempat saya menambahkan deskripsi, ya, karena saya masih ngejar target, ya. Dan di situ setelah saya cek memang videonya itu sulit, ya, sulit untuk mendapatkan views kalau kita tidak setting di bagian deskripsi dan juga kata kunci. Jadi wajib kita setting untuk aplikasi dari YouTube Studio sendiri, ya. Kamu bisa dapatkan di Play Store. Caranya tinggal masuk seperti ini, kemudian kita cari YouTube Studio. Nah kalau untuk versi Google Chrome tadi tinggal masuk ke browser dari sahabat-sahabat semua. Di sini kita ketikkan saja YT Studio. Nah di sini nanti tinggal diinstal ataupun diupdate aplikasinya. Jadi ketika aplikasinya terkendala, nanti silahkan diperbarui, ya, dengan klik di bagian update seperti ini, sehingga nanti biar lebih mudah lagi. Ya, jadi itu saja untuk pembahasan singkat, ya, untuk pemahaman kembali buat kamu yang mungkin baru mulai nge-YouTube, ya. Walaupun untuk saat ini, ya, mungkin banyak konten kreator yang merasakan, ya, dari YouTube sendiri banyak sekali berubah, tapi ya semoga kedepannya YouTube bisa stabil seperti di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika kamu masih bingung untuk di YouTube Studio versi aplikasi atau YouTube Studio versi browser dengan aplikasi YouTube, jika kamu masih baru banget, ya, jika ada pertanyaan nanti nggak masalah, bisa tanyakan di kolom komentar. Jadi cukup seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini, klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan updatean terbaru selanjutnya.